Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 bab 5 statistika dari buku Senang Belajar Matematika di latihan soal halaman 170 sampai 176. Soalnya ada 20 ya, 1 sampai 10 sudah Kak Rina buat di video sebelumnya. Linknya nanti bisa adik-adik lihat di kolom deskripsi. Yang sekarang kita akan bahas nomor 11 sampai nomor 20. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita mulai dengan nomor 11 ya. Banyak wisatawan yang mengunjungi sebuah pantai dalam 1 minggu. Disajikan di diagram berikut ini. Nah, pada hari apa pengunjung pantai terbanyak? Nah, ini Karina sudah buatkan ringkasannya. Ya, ini yang Senin ya di sini supaya lebih enak. Jadi diketahuinya kita tuliskan. Pada hari apa pengunjung terbanyak? Kalau dari tabel, dari diagram kita bisa lihat yang paling tinggi. Kalau dari yang seperti ini kita lihat angkanya yang paling banyak yang mana? Yaitu yang hari Minggu ya. Nih ya, pengunjung hari Minggu yaitu 300 pengunjung. Yang nomor 2, berapa jumlah pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu? Ya, Jumat itu adalah 200 ditambah Sabtu 220 dan Minggu 300 jadi 720 penumpang. Pengunjung maksudnya ya. Lalu berikutnya nomor 12. Diketahui ada data ya, ini ada data. Sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, caranya kita akan mengurutkan dulu ya di tabel seperti ini. Ya. Kemudian ini yang 7 ada 3, 8 ada 3, 9 ada 1, 10, 11, dan 12 ada 1. Nah, untuk tabelnya seperti ini ya, jadinya adik-adik Karina menggunakan gambar. Ini kalau adik-adik mau menggambar jadinya seperti ini. Kemudian ini ada angka 6, tadi ada 1, 7 ada 3, 8 juga 3, 9 1, 10, 11, dan 12 1 ya. Kemudian nomor 13, berikut adalah data kelahiran bayi di salah satu kecamatan ya di diagram batang. Banyak kelahiran bayi selama 5 tahun. Kita tinggal tambahkan ya. Yang pertama ini 150, yang kedua 100, ketiga ini adalah 125, kemudian 160, dan 80. Totalnya adalah 615 orang atau bayi ya. Bisa kita ganti bayi. Kemudian nomor 14, data nilai ulangan matematika kelas 4 disajikan dalam diagram batang berikut. Nah ini ya, jawabannya, pertanyaannya, jika kriteria ketuntasan minimal nilai matematika 70, berapa banyak siswa yang tidak ikut remedi? Ya. Nah, jadi berarti kalau nilai matematikanya adalah minimalnya 70, ya berarti yang tidak ikut remedi nah ini seharusnya berarti yang 80 dan ini Karina coret ya adik-adik ya. Yang ditanyakan yang tidak ikut remedi minimalnya 70, berarti nilai 70 sudah lulus ya. Itu minimalnya, berarti yang tidak remedi itu yang mulai dari 70 yaitu 10 anak. Kemudian ini ada 3 anak. Lalu ini 6 anak. Ya, jadi yang nilai 70, 75, 80 dia tidak ikut remedi. Jadi 19 anak orang ya atau siswa ya. Kemudian nomor 15, diagram batang berikut menyajikan data banyak siswa SD Balikpapan. Sajikan data di bawah ini dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau di sini Karina buatnya dalam bentuk seperti ini, Karina akan ganti dulu. Nah, untuk tabelnya bisa adik-adik buat untuk kelas 1. Ya, kelas 1 itu dia berarti ada 65 ya. Nah, biar lebih jelas ada 65.
Kemudian kelas 2, ini ada 50. Kelas 3 itu ada, berarti dia di sekitar 48 atau 49 ya. Kemudian ini 70, kelas 4. Kelas 5 itu adalah 60 dan kelas 6 ada 50, sekitar 56 ya. Ya, kemudian selisih data banyak siswa kelas 4 dan 5. Selisihnya adalah 10 orang ya. 10 orang ini kelas 5 dan kelas 4 dan 5. Ya, kelas 4 ada 70 dikurangi 50, dikurangi 60 ya, kelas 5 jadinya 10. Ini jawabannya. Kemudian nomor 16. Tabel berikut menunjukkan hasil panen sayur-sayuran di suatu daerah. Sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini diagram batangnya ya, wortelnya 1.500, ini kelipatan 1.000. Kubisnya 1.000, sawinya 3.000, kemudian kembang kolnya adalah 3.500, dan lobaknya adalah 2.000. Nomor 17, tabel berikut menunjukkan banyak siswa di suatu sekolah dasar pada tahun 2013 sampai 2017. Sajikan tabel tabel tersebut dalam diagram batang. Nah, seperti ini ya. Yang laki-laki yang ini yang hijau, yang biru, perempuannya yang merah. Datanya dari sini. Jadi nanti ini untuk 2013 siswa perempuannya, laki-lakinya ada 80, perempuannya 100 gitu ya. 2014 banyak siswanya, yang laki-laki ada 100, perempuannya 75 dan seterusnya. Nah, ini diagram batangnya. Lalu nomor 18. Diagram batang di bawah ini menunjukkan jenis kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Nah, jenis kendaraan apa yang paling banyak ditemui? Paling tinggi berarti ini ya. Motor ya. Adalah motor ya, itu ada 95. Kemudian berapa banyak jenis kendaraan yang ditemui? Ya, kalau dari jenisnya itu adalah ada 4, yaitu beca, sepeda motor, sepeda, kemudian motor dan mobil. Kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 240 kendaraan ya. Nomor 19, ini adalah diagram banyak penduduk usia 20-40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun, disajikan dalam diagram berikut ini. Yang ungu tua ini laki-laki, yang ungu muda ini perempuan, ya. Nah, kemudian berapa selisih penduduk laki-laki dan perempuan, ya? Berapa selisih penduduk laki-laki dan perempuan di tahun 2017? Oke, nomor 19. Nah, ini tahun 2017 yang ini ya. Laki-laki berarti selisihnya adalah ini 1.500 dikurangi ini 1.200. Ya, sama dengan 300 selisihnya ya, 300 orang. Lalu berikutnya nomor 20, data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya adalah 60, maka berapa banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm? Ya, nah kita lihat di sini. Ya, misalnya X adalah, ini nggak diketahui ya. Kita anggap dia adalah X. Ya, di sini juga Karina sudah buat di tabelnya. Maka kita akan jumlahkan dulu semuanya, 7 tambah 12 ya, ini semuanya dijumlahkan. X-nya biarkan saja, karena ini nanti yang kita mau cari. Ya, sama dengan 60, sudah diketahui totalnya 60 siswa. Kemudian ini selain X, jumlahnya adalah 52. Jadi X tambah 52 sama dengan 60. 52-nya akan kita pindah ruaskan. Ingat, penjumlahan pindah ruas akan berubah menjadi pengurangan. Jadi 60 dikurangi 52 hasilnya adalah 8. Jadi ini adalah 8 ya. Kalau kita gambarkan, dia akan sampai ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke.
Oke, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.